dia pakai peci haji tapi belum Belum haji. haji. Memang belum haji, Iya, mau jadi haji. insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, kembali bertemu di Has Mutual Inspiring Channel, saluran saling menginspirasi Kang Haji Amang Syafruddin. Walaupun saya tidak berpeci, orang sering manggil saya Kang Haji. Berbeda dengan sahabat saya nih, Kang Muhtar nih, dia pakai peci haji tapi belum haji. Memang belum haji, Iya, mau jadi haji. Insya Allah. Mohon doanya kepada semua yang menyimak video ini. Kita saling mendoakan, karena mendoakan adalah juga menginspirasi. Di balik doa pada saat kita meminta kepada Allah itu, di situ kita akan mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berdoa, kita diarahkan oleh Allah untuk melakukan ini, itu, dan seterusnya. Seperti itu, Kang. Ya, istilahnya kalau Sunda, segitunya. Ya, pagi ini kita kembali ngopi, ngobrol politik inspiratif. Beliau salah seorang pakar politik, saya pikir bisa. Kenapa? Karena urusan politik itu kan urusan terkait dengan kehidupan kita, pertanian. Pada saat sebuah negara bermasalah dalam persoalan pangan, itu sangat berhubungan dengan pertanian. Bicara pertanian, maka bicara dengan para politisi pertanian yang sangat-sangat merindukan sebuah kebijakan tentang pertanian dan pangan. Dan mereka adalah para petani. Tidak salah barangkali kalau saya simpulkan, para petani juga adalah para politisi yang memiliki tingkat perhatian yang sangat tinggi terhadap persoalan negara, di mana dia bisa mengisi salah satu aspek dalam kebutuhan bernegara, yaitu pangan. Leres gitu kan? Leres. Kebutuhan pangan memang sangat sekali diperlukan. Sangat sekali diperlukan. Dan ketika sebuah kebijakan, misalkan sekarang lagi rame tentang Omnibus Law, sebuah undang-undang gabungan yang menggabungkan berbagai persoalan di situ, termasuk urusan pertanian, pangan, industri, kemudian ketenaga kerjaan, itu juga seluruhnya terkait dengan persoalan-persoalan politik. Salah satunya adalah politik legislatif. Seberapa jauh Omnibus Law itu berpihak kepada petani-petani yang ada di daerah khususnya, ya. Sebagai perwakilan dari daerah, sudah barang tentu kita mencoba dampak dan melihat, terus mempelajari dampak dari sebuah kebijakan perundang-undangan atau legislatif terhadap kondisi masyarakat. Sebenarnya apa yang diharapkan sih, Kang, dari petani itu sendiri terkait dengan masalah undang-undang misalkan atau kebijakan pemerintah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah seorang petani di Desa Jatiwangi, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Memang pada dasarnya petani itu mengharapkan pada waktu tertentu, misalnya pada musim panen itu mengharapkan pemerintah itu bisa mengakomodasi tentang harga, karena kebanyakan harga itu tidak stabil, naik turun karena standar harga dari pemerintah itu tidak stabil, kadang-kadang itu naik. yang dirasakan tuh kenapa? Ketidakstabilan itu kenapa? Apakah karena ada semacam barang impor begitu atau seperti apa? Di antaranya kalau pada musim panen itu suka ada beras impor yang datang, akhirnya di pasar terlalu banyak, akhirnya petani yang di daerah itu menjual hasil panennya itu rendah karena beras di pasaran itu terlalu banyak. Jadi otomatis harga padi, maksudnya padi kering pungut itu harganya merendah karena terlalu banyaknya beras yang ada di pasaran. Karena para pentengkulak atau para pengusaha-pengusaha beras di daerah itu merasa susah untuk menjual ke pasar karena pasar sudah dibom atau dipasok oleh pemerintah tentang harga pasarnya, berasnya terlalu banyak di pasaran. Akhirnya harga padi
otomatis menurut Dan itu berulang-ulang ya. itu setiap musim panen biasanya seperti itu. Ada masa-masa seperti itu. Memang petani yang namanya petani di daerah yang orangnya ya masyarakat kecil, petani-petani kecil yang merasa bingung karena tidak bisa bergerak apa-apa. Karena harga padi pada di daerah itu seluruhnya dimonopoli oleh tengkulak-tengkulak. Kalau tengkulak mengatakan harga segini, ya udah petani nggak bisa apa-apa gitu. Iya, dengan begitu berarti ada satu kebutuhan ya terhadap masalah perundang-undangan ya atau regulasi yang seberapa jauh regulasi itu mampu mengendalikan ya harga. Harganya. Salah satunya tentu mengatur kita tidak mematikan siapapun mungkin Betul, ya Kang, tidak betul. termasuk tengkulak juga Tengkulak, kita ya. butuh tengkulak. Tapi bagaimana supaya tengkulak dan lain-lainnya misalkan terutama para penampung itu Iya. juga tetap bersikap bijak begitu ya kepada para petani, kalau bahasa dalam manajemen barangkali dengan istilah win-win solution gitu ya. Ya, Win-win solution itu ya solusi menang-menang gitu. Tengkulak menang, petani juga menang. Ya jangan win-loss artinya menang kalah. Siapa yang menang dan siapa yang kalah itu sebuah tata kelola kehidupan organisasi, termasuk pada saat kita mengelola organisasi negara yang merupakan organisasi terbesar dalam suatu bangsa adalah sebuah negara. Ketika kita tidak mengelolanya dengan baik, maka sudah pasti ketika terjadi tadi Kang win-loss itu selalu ada gejala kamu harus menang atau kamu yang harus kalah. Akhirnya kan terjadilah persoalan-persoalan yang sekarang dihadapi. Kemudian apalagi Kang yang diharapkan tuh terutama dari sisi teknis ya pada saat pengolahan, kemudian irigasi sekarang gimana Kang? Tuh. Irigasi alhamdulillah karena Sudah mulai di membaik, ya? desa kami itu sistem irigasinya, sistem pengairannya itu sistem teknis ya. Itu ada masa jadi sistem teknis itu ada musim pengeringan, ada musim misalnya kalau udah musim rendeng ya, terus ke musim ketiga, dari musim ketiga mau ke rendeng itu ada pengeringan. Sistemnya sistem teknis. Ya alhamdulillah untuk pengairan di daerah kami cukup memadai, cukup bagus. Alhamdulillah. Kalau bibit kemudian pupuk segala macam tuh gimana tuh? Pupuk ya memang kami sementara ini suka ada pasokan dari pemerintah. Untuk pupuk bibit benih unggul ya, itu suka ada dari kelompok-kelompok tani, juga suka ada di ini sisi positif ya. Sisi positifnya juga begitu. Jadi terima kasih tentu saja kita ya. Jadi kelompok-kelompok tani itu mengelola tentang petani, masalah petani itu suka ada bantuan benih unggul gitu. Walaupun yang tidak dapat benih unggul dari pemerintah, ya kita bisa beli di kios-kios yang cukup banyak, cukup bagus gitu. Itu berapa harga biasanya kalau bibit unggul kayak begitu? Kalau sementara waktu bibit yang kita pakai seperti di kios itu per kampilnya itu per 5 kilo itu 70.000. 70.000 untuk 5 kilo gitu. Ya, oke. Nah kemudian terkait pupuk, sekarang ada nggak semacam monopoli terhadap pupuk itu sendiri? Begini ya, kalau pupuk itu sebetulnya mah cukup tersedia banyak. Cuman ada sistemnya gini ya, monopoli, bukan disebut monopoli, jadi suka ada pengurangan gitu. Pengurangan, akhirnya di kios itu kadang-kadang tidak ada. Tahu padahal mungkin aja DO-nya udah turun, tapi mungkin aja ditimbun seperti itu untuk menaikkan harga dan sebagainya, itu suka ada seperti itu. Tapi itu tidak selalu gitu kan. Gitu. Ada di antaranya petani itu kelimpungan, cari pupuk itu susah gitu. Tapi entah salahnya di mana gitu. Terus sementara ini untuk mengatasinya seperti apa kalau lagi kehilangan atau kekurangan pupuk tuh? Ya sementara kita cari ke daerah-daerah lain, ke daerah-daerah yang memang ada pupuk tapi pada waktu itu tidak digunakan. Jadi kita cari ke daerah lain yang pada musim itu dia tidak bercocok tanam. Jadi kita ngambil ke kabupaten lain, kita beli gitu ke daerah lain.
Jadi seperti itu. harus mengeluarkan biaya Nah, tambahan. justru ya, itu bisa kalau hampir dengan pupuk-pupuk yang berkembang sekarang kan banyak tuh dari temuan-temuan para organik-organik gitu ilmuwan ya. masyarakat, terutama yang organik itu, sikap para petani seperti apa dengan kemunculan pupuk-pupuk seperti itu kan? Sementara pupuk organik yang dibuat oleh para petani dan sebagainya itu kayaknya kurang berkenan gitu. Kenapa kurang Ya berkenan? saya kurang tahu ya karena pada Apakah karena ribet begitu cara di samping itu mengolahnya? juga ribet. Keduanya petani itu pengennya instan. Instan tuh gini, langsung ditebur langsung hijau gitu. Karena proses organik Itu itu bukan petani Kang, manusia begitu. begitu. Jadi Pengennya pakai sih instan yang gitu. instan. Pada pupuk Kalau masak ureanya dulu kelamaan pakai katanya NPK sejam, atau 2 pakai jam. yang produk-produk lain itu pengennya pas tabur 2 hari 3 kemudian hijau gitu. Iya, sebenarnya kita Gitu. pengen belajar dari petani itu tentang kesabaran ya. Petani juga rupanya suka dengan instan Ya, seperti instan itu yang gitu. pengen buru-buru. Tapi kan kenyataannya tetap saja harus menunggu sampai berapa bulan tuh, berapa hari biasanya sampai panen Kang? 100 hari. Enggak, kalau dari mulai tandur itu antara gimana varietasnya. Kalau varietas Pandanwangi mungkin sampai 85 hari udah bisa panen dari mulai tanam ya. Kalau Invari itu sampai 90, 93, 95 baru Sudah bisa bisa panen. Bisa panen. Ya, alhamdulillah itu berkat riset dan teknologi ya. Begitu ya, Ya, Kang betul, ya, betul, bagaimana ilmu berkembang terus, bahkan mungkin temuan-temuan ke depan sih cuma 10 hari gitu barangkali. Iya. Atau ya 50 hari lah gitu ya, sekitar 2 bulan tuh sudah bisa panen, sehingga dalam 1 tahun paling tidak bisa 4 kali panen umpamanya. Itu juga sangat luar biasa. Saya kira riset dan penelitian itu sangat menginspirasi siapapun dalam obrolan ini. Kita ngobrol politik inspiratif ini, belajar politik pangan. Persoalan pangan adalah persoalan yang tidak lepas dari persoalan politik, saya kira begitu Kang ya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, tetaplah bersama di Khas Channel ini. Kita ngobrol, hari ini kita ngobrol tentang masalah politik pangan, maka yang lain-lain tentu kita akan terus gali. Yang jelas bicara politik bukan hanya bicara tentang persoalan yang terkait dengan DPR atau DPD, MPR atau pemerintahan, pilkada dan seterusnya. Tapi bicara politik adalah bicara tentang pendidikan sekaligus kehidupan. Tetaplah bersama Khas Mutual Inspiring Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Kang. Sama-sama. Ngobrol-ngobrol kita.